semua. Nah, oke, Kak Ino akan jelaskan teknis untuk pembuatan batik buta bertahap ya. Jadi, tolong siapkan dulu semua perlengkapannya. Kain, kemudian sketsa gambarnya, kemudian gutanya, pasta yang sudah berbentuk pasta. Kemudian pewarnanya. Ini pewarnanya bisa disiapkan juga wadah untuk menyimpannya, kemudian air untuk melarutkannya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, setelah kalian mempersiapkan dulu sketsanya, lalu kita bisa taruh di atasnya kain bagian mana yang mau akan kita beri motif. Misalnya kalau kainnya itu panjang, apakah di ujung-ujungnya saja atau misalnya di bagian-bagian tertentu. Nah, setelah itu siapkan juga gutanya. Silahkan kalian tempatkan di mana motif itu akan dibuat. Kemudian kita ambil gutanya, kita gunting ujungnya sedikit dulu ya, lalu kita coba. Kalau sudah bisa keluar, sebesar apa kira-kira? Kita bisa coba. Kita tekan dengan tangan, lalu kita gambar di atas kainnya, misalnya seperti ini. Ikuti semua polanya. Ini garis lebar pastanya ini tergantung ukuran berapa besar ya kita gunting plastiknya. Nah, kita tekan terus mengikuti polanya. Sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, misalnya ini satu pola ini ya. Jika sudah selesai, tolong perhatikan bahwa setiap garis yang akan kita isi warna nantinya itu sebaiknya tidak terputus. Jadi garis antara garis satu dengan yang lain itu bersambung. Kalau misalnya itu bentuk, maka bentuknya itu harus tertutup rata, tertutup semua bagian-bagiannya. Jadi antar bidangnya itu lebih terlindungi kainnya. Kalau tidak, nanti dia akan rembes pada saat kita beri warna. Nah, kainnya hanya akan memberikan sedikit aja ya ininya, contohnya. Nah, setelah ini kita tunggu kering, biarkan dia akan mengering. Nah, ini salah satu bagian yang sudah dikerjakan terlebih dahulu. Dia sudah lebih kering dan akan menyusut. Jadi kalau misalnya waktu masih basah garisnya tebal, nah pada saat kering dia akan menyusut seperti ini, menjadi lebih kecil garisnya, kemudian seperti menempel pada kainnya, menutupi kainnya ya. Nah, ini mengeringkannya perlu waktu, jadi cukup lama juga. Nah, setelah itu kita bisa angkat dari kertasnya kita angkat. Kemudian jangan lupa pada saat pembutaan ataupun pada saat pewarnaan, kita harus beri dia alas kertas apa saja, boleh kertas koran, kertas apapun, karena kadang-kadang suka belepotan ya. Jadi supaya tetap menjaga permukaan meja kita tetap bersih. Nah, sekarang kita akan beri alas. Ini Kak Eno mempercepat aja ya. Kita tidak akan menunggu sampai bagian yang ini kering. Kita akan coba kerjakan bagian yang lainnya yang sudah kering. Nah, misalnya bagian ini semua garisnya ini sudah tertutup. Jadi antar
bentuk satu dan lainnya sudah tertutup oleh guta. Nah, oke. Lalu bagaimana nih kalau misalnya kalian menyimpan gutanya lama sehingga gutanya menjadi sangat kental dan agak sulit untuk dikeluarkan untuk membentuk garisnya karena dia menjadi kaku. Nah, kalian boleh buka ya, talinya dibuka aja, kemudian keluarkan pada satu wadah yang apa aja, yang penting aman karena kan dia bahannya juga bahan alami. Lalu kalian kasih air sedikit-sedikit sambil diaduk, baiknya air hangat ya, air hangat sedikit-sedikit sambil diaduk sampai dia menjadi lebih lunak. Atau bisa juga misalnya seperti disimpan dulu di tempat yang agak hangat. Nah, kasih air sedikit aja sampai dia lebih lunak, lalu masukkan lagi ke kertas yang cadangannya. Lalu kalian siap lagi untuk mengerjakan. Dan guta ini kan terbatas ya jumlahnya, jadi kalian gunakan seefisien mungkin. Kembali lagi pada persiapan pewarnaan. Setelah kita selesaikan ini, setelah gutanya kering, lalu kita boleh siapkan, ini ada wadah-wadah kecil yang tidak dipakai. Kemudian kalian buka, kita masukkan tepung warnanya ke wadah-wadah yang sudah kita siapkan. Ini bisa juga misalnya di palet gitu ya, untuk melukis boleh, tapi kalau di wadah ini kan kalian aman, nggak takut tumpah gitu. Kalau ditinggalkan beberapa lama masih oke. Sebenarnya dia tahan sih awet lama gitu ya. Kita masukkan seluruhnya. Ini lalu kita tuangkan air sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Misalnya ini ada air, kalian coba dulu 2 sendok makan sedikit ya, kalian udah masukkan sedikit. Lalu dengan kuas bisa diaduk, sampai betul-betul tercampur rata. Gunakan air hangat. Supaya apa? Supaya pewarnanya mudah larut ya. Ini kurang lebih berapa cc ya, mungkin 30 cc gitu, sedikit ya. Lalu kita bisa cek juga konsentrasinya, kira-kira warnanya pekat enggak. Kita coba aja di kertas yang ini. Nah, meskipun nanti kalau di kain beda ya. Nah gitu. Jadi untuk setiap warnanya kalian boleh larutkan dulu. Setelah itu kita coba warna. Kita coba kenakan pada kainnya. Untuk bagian-bagian yang kecil tentu akan lebih mudah menggunakan kuas yang kecil. Untuk bagian yang besar kita gunakan juga kuas yang besar. Nah, misalnya untuk bidang yang ini ya, kita coba yang motif ini kita kenakan kainnya pada kainnya. Nah, misalnya saya ingin membuat warnanya berbeda-beda, kan ada 3 warna ya kalian dikasihnya ya. Nah, untuk warna tertentu misalnya gunakan dulu, warnai dulu. Ini agak lembut sedikit, di kuas aja. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya terlalu kental nih warnanya atau terlalu pekat ya, boleh di ini dulu diencerkan lagi. Nah, ini tampaknya ada yang terbuka nih bagian gutanya, jadi dia rembes ya ke dalam. Yang seperti kelopak ini kita mau kasih warna lain.
Jadi pada saat pewarnaan pun tolong diperhatikan supaya kita juga menjaga bagian-bagian mana aja yang kita mau kasih warna berbeda. Ya, nah kita coba juga pada misalnya motif yang bunga ini. Kita hanya ingin memberi warna pada bagian kelopaknya aja. Nah, kita juga hanya memberikan ulasan warna di bagian tersebut. Nah, kalau butanya terbuka, nah itu bisa rembes tuh. Jadi usahakan juga pada saat menguas itu tidak terlalu basah. Jadi ya mungkin aja kita taruh terus dia menyebar karena memang terlalu banyak airnya. Gunakan air yang ada di kuas ini secukupnya saja. Siapkan juga gelas dengan air yang bersih untuk mencuci kuas. Kalau kita mau ganti warna, cuci kuasnya ya sampai bersih betul. Nah, kemudian kita mau coba warna lain. Kalian akan coba pakai palet. Ini ada pewarna yang sudah disiapkan. Misalnya ini warna merah. Untuk mewarnai. Nah ini kayaknya tuh warnanya botak ya, tapi nanti pada saat pemanasan ini warnanya akan menjadi cerah. Sebenarnya bisa dengan teknik celup, misalnya kalian mau celup aja deh satu warna gitu, itu memungkinkan. Hanya kalian tidak bisa mencoba banyak warna ya, atau mau eksplor dengan misalnya dicelup dengan berbagai warna sebagian-sebagian. Seperti kalau yang tahu teknik celup pikat itu pewarnaannya sebagian-sebagian ya. Bagian yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita tunggu sampai kering ya. Nah, ini warnanya. Tampaknya ada yang rembes nih sebagian. Kita mewarnai dua warna ya. Ini kita coba. Nanti kita akan coba warna ketiga. Nah, sekarang kita akan coba warna ketiga. Ini ada warna biru. Kita tempatkan juga. Nah, ini perlu sedikit aja ya pewarnaannya. Jadi tempatkannya juga sedikit-sedikit. Karena kan ini kainnya tipis, jadi dia hanya menyerap sedikit saja pewarna. Bersih kuasnya, keringkan dulu, tidak terlalu banyak air. Lalu kita ambil warna, kita akan coba. Nah di sini dibilangnya warna biru, tapi keluarnya seperti air ungu. Jadi kita akan baru menyaksikan warna birunya setelah melalui proses pemanasan.
Bisa saja kalian juga mencoba untuk mencampur warna, atau misalnya menggunakan teknik yang lain, atau mau warnanya lebih mudah tinggal diencerkan ya. Kita mau coba gabung dengan warna lain. Kita isi lagi warna yang lain, misalnya tadi biru sama merah atau sama kuning. Atau kalian mau coba biar dapat warna hijau, kita kasih kuning dulu. Lalu kita coba, boleh campur langsung ya, campur di sini atau kalian coba campur di paletnya. Kita bisa eksplor. Mungkin nanti dapat warna yang lebih unik nih. Nah, lalu kita masih punya ini, bidang ini kita mau kasih warna biru. Dan beberapa bagian lain mungkin kita akan coba tambahkan warna yang berbeda. Nah, setelah itu coba misalnya kita mau explore bikin sesuatu yang saya mau coba warnanya dimainkan, misalnya kasih titik-titik, terus sekitarnya kita kasih warna yang seperti gradasi gitu. Coba aja diencerkan, jadi kayak mau cat air ya, diencerkan, jadi dia warnanya akan menyebar, lebih memudar, tambah air, jadi warnanya lebih mudar. Mau coba campur dan lebih mengecat. Oke, nah karena ini masih basah, kita akan coba bagian ini ya. Lalu kalau ini sudah selesai pewarnaan, kita tunggu dulu sampai warnanya kering. Nah, setelah kainnya kering, lalu kita boleh siapkan perlengkapan untuk menyetrika. Jadi seperti kalian akan menyetrika seperti biasa, beri alas bawahnya, boleh dengan kain. Lalu kita akan tutupi juga bagian atasnya, bisa dengan kain atau kertas. Kenapa? Karena kain ini, polyester ini tidak tahan panas. Kemudian kalau panasnya juga cukup yang sedang aja ya, jangan terlalu panas. Kita alaskan, jadi sekalian juga kita menutupi bagian gutanya supaya dia tidak kena panas dan meleleh atau menempel ke permukaan setrika. Nah, kita akan tutup bagian yang kita akan setrika. Lalu dengan panas yang tidak terlalu tinggi, kita akan setrika bagian yang sudah kita warnai tadi. Pelan-pelan, dan kita perlu bersabar sampai nanti warnanya berubah. Sekali-kali boleh kita periksa, kita intip. Warnanya. Nah, itu kan berubah ya. Tadi merahnya butek, sekarang merahnya udah warna birunya udah muncul loh. Nah, tuh birunya masih belum muncul ya. Ini ada biru, ini tadi masih ini, berarti masih belum. Warnanya masih belum sempurna. Oke, itu. Nah, coba kita buka lagi. Kita boleh
intip lagi tuh. Ini masih sebagian birunya sudah mulai ini ya muncul ya, sebagian ini masih belum. Jadi kita setrika terus sampai warnanya betul-betul sudah berubah. Begitu juga dengan warna kuning. Warna kuningnya dia akan sangat terang. Nah, konsentrasi warnanya ini akan berpengaruh pada saat kalian mencampur dengan air. Kalau misalnya pekat, mungkin warnanya akan lebih kelihatan ya. Tapi kalau warnanya encer, air yang lebih banyak, maka warnanya akan lebih ringan, lebih pucat atau tidak terlalu berwarna. Oke, kita coba dulu terus sampai nanti warnanya berubah. Lalu kita akan buka, kita lihat ya. Nah, warnanya sekarang sudah mulai berubah ya. Nah, ini kadang-kadang nempel kertasnya karena kan gutanya jadi panas, jadi agak mulai. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa warnanya sudah berubah. Nah, setelah ini kita bisa siapkan air atau kita bawa ke permukaan keran lalu dicuci. Ini gutanya jadi kering tuh ya, jadi seperti apa, pasta betulan kering. Nah, nanti kita akan cuci di bawah keran di air yang mengalir untuk pertama untuk membuang sisa pewarna yang berlebihan, kemudian juga untuk membuang gutanya karena kan guta ini juga pengencernya air. Kita cuci dulu ya. Sekarang kita akan cuci ya, bawa air mengalir. Nanti gutanya akan lepas. Udah kok. Jadi dicuci sampai nanti gutanya lepas. Oh, pemanasan juga untuk membantu kain untuk mengikat warnanya lebih kuat, jadi tidak mudah luntur. Nah, ini adalah hasil dari setelah kita cuci ya. Jadi memang tidak semua perfect gitu. Bagian garisnya warnanya putihnya bersih, ada bagian yang rembes. Nah, tadi kita coba ya warna biru dengan kuning, jadinya hijaunya seperti ini. Kemudian ada campuran warna-warna yang kita tambahkan air, jadi dia lebih blur warnanya ya, lebih pudar. Dan ini bagian-bagian yang kita coba tadi warnanya dengan warna merah. Ya, setelah diberi pemanasan warnanya akan berubah menjadi lebih cerah gitu ya. Setelah ini kita akan keringkan dan selesailah karya kalian. Oke, bisa dimengerti kan cara pembuatannya? Selamat mencoba.